warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Insyaallah yang akan kita baca ayat 230. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun." Fa in talaqaha, apabila sang suami menceraikan istrinya, fala tahillu lahu, untuk cerai yang ketiga, maka tidak halal bagi sang suami min ba'du, setelah itu, untuk kumpul atau kembali dengan istrinya, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai wanita ini menikah dengan lelaki yang lain. Fa in talaqaha, dan jika sang suami telah menceraikannya untuk cerai 1 dan 2, fala junaha alaihima ay yataraja'a, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk rujuk, in dhanna ay yuqima hududallah, selama mereka punya niat, punya keyakinan untuk bisa menegakkan aturan Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun, demikianlah aturan Allah, Allah jelaskan bagi orang-orang yang ya'lamun, yang berilmu. Baik, insyaallah kita akan membersamai ayat ini. Pembahasan tentang talak 3. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan teknis talak 3. Apakah sah talak 3 dinyatakan dalam sekali waktu? Misalnya kalimat, aku ceraikan kamu 3 kali. Apakah sah juga talak 3 dinyatakan dalam satu waktu tapi berulang? Aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Bahkan bisa lebih, terus dihitung pakai ini, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Jika ayat dzikir ya. Ataukah harus terpisah dari satu waktu ke waktu yang lain? Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan syarat seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, kemudian dia dinikahi oleh lelaki yang lain. Lalu apa syaratnya dia bisa balik ke suami yang pertama? Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang kasus nikah tahlil. Kasus nikah tahlil. 3 ini insyaallah yang akan kita bahas. Baik. Untuk yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai tafsir Ibnu Katsir. Kita akan baca keterangan di tafsir Ibnu Katsir sebelum rincian 3 tadi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, wa qauluhu ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila sang suami menceraikan istrinya, maka tidak halal baginya min ba'du, setelah cerai yang ketiga, sampai dia menikah dengan lelaki yang lain. Ai annahu idza talaqa ar-rajulu imra'atahu talqatan tsalitsa. Maksudnya adalah apabila ada seorang lelaki menceraikan istrinya 3 kali. Ba'dama arsala 'alaiha at-talaqa marratain. Setelah dia mengucapkan cerai 2 kali. Apabila seorang suami telah menceraikan istrinya yang ketiga setelah dia ceraikan istrinya 2 kali. Bahasa lainnya apabila sang suami sudah menjatuhkan cerai 3. Fa innaha tahrumu alaihi, maka haram bagi lelaki itu untuk balik kepada wanita tersebut, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Kata Ibnu Katsir, ay hatta yata'aha zaujun akhar, sampai terjadi hubungan dengan suami yang lain. Fi nikahin sahihin, dalam lingkaran nikah atau dalam ikatan nikah yang sah. Falau wata'aha wati'un fi ghairi nikahin,
Kalau si wanita yang dicerai 3 ini melakukan hubungan badan tapi di luar nikah, walau fi milkil yamin, walaupun melalui proses jadi budak, walaupun melalui proses berstatus jadi budak orang lain, lam tahilla lil awwal, maka tidak halal bagi yang pertama. Li'annahu laisa bizaujin, karena majikan itu bukan suami. Wa hakadha law tazawwajat walakin lam yadkhul biha az-zawju la tahillu lil awwal. Demikian pula ketika wanita ini sudah dicerai 3, selesai masa iddah, kemudian dia nikah dengan lelaki yang baru, tapi tidak sampai terjadi hubungan badan, maka tidak halal baginya untuk kembali kepada suami yang pertama. Washtahara baina katsirin minal fuqaha, namun di sana ada pendapat yang masyhur di kalangan para ulama dari Sa'id Ibnul Musayyib, dari seorang tabi'in Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah, bahwa beliau pernah punya pendapat yahsulul maqsudu min tahliliha lil awwal bimujarradil aqdi ala tsani. Seorang wanita sudah boleh untuk kembali rujuk dengan suami yang pertama hanya dengan akad suami, hanya dengan akad dengan suami yang kedua. Lalu dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa fi sihhatihi anhu nadhar, dan mengenai keabsahan riwayat ini dari Sa'id Ibnu Musayyib perlu ditinjau ulang. Ala anna Syaikha Aba Umar Ibn Abdul Bar, meskipun ini pernah disebutkan oleh Abu Umar yaitu Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Sehingga riwayat Sa'id Ibnu Musayyib ini disebutkan di mana? Al-Istidhkar Ibnu Abdul Bar, tapi diragukan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, enggak tahu itu sahih atau tidak. Artinya hampir ijma bahwa wanita yang dicerai oleh seorang lelaki, jika dia mau rujuk kepada suami yang pertama, sudah dicerai 3, kemudian dia mau rujuk dengan suami yang pertama, maka harus terjadi akad nikah yang sah dengan lelaki yang baru plus terjadi hubungan badan. Nah, di bawah keterangan ini, jadi setelah beliau menyampaikan tafsir global, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan banyak sekali riwayat yang mendukung pernyataan beliau. Banyak sekali riwayat. Jadi kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, mungkin beliau sebutkan ada belasan riwayat yang semuanya isinya tentang itu. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa dalil yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah dalil yang kuat, dan insyaallah nanti akan kita baca dalil-dalil itu. Baik. Selanjutnya, ketika si wanita ini menikah dengan suami yang baru, kenapa tidak boleh kembali ke suami yang pertama hanya dengan sebatas akad, sehingga harus sampai terjadi hubungan badan? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wal maqsudu minaz zawji tsani ay yakuna raghiban fil mar'ah qasidan lidawami isyratiha kama huwal masyru'u minat tazwij. Hikmah kenapa ada aturan seperti itu? Setelah dicerai 3, tapi setelah itu kembali jatuh cinta, kemudian dia enggak bisa balik, karena biasanya orang cerai itu sebabnya apa? Emosi sesaat, kemudian diungkapkan dalam bentuk kalimat talak. Ya mungkin karena orang lagi emosi jadi enggak berpikir panjang, akhirnya diceraikan sampai 3 kali. Tapi dia mungkin berpikir tentang anak, berpikir tentang orang tua dan seterusnya, sehingga dia ingin tetap bersatu. Ada sebagian jamaah yang pernah cerita bahwa suami istri sudah bercerai, tapi mereka masih tinggal satu rumah padahal masa iddah sudah selesai. Hukumnya gimana? Ya kita sampaikan tidak boleh. Mereka sudah bukan lagi suami istri. Cuman sang wanita ini enggak berani lapor kepada orang tua karena takut ketahuan kalau sebenarnya keluarganya sudah bubar. Sehingga dia bertahan di situ hanya dengan maksud merahasiakan perceraian.
Lah kalau kayak gini caranya ya ngerusak aturan Allah. Karena di situ ada batasan halal haram. Sehingga terkadang ada sebagian orang yang dia menyembunyikan perceraian karena takut gak enak sama tetangga, gak enak sama keluarga, atau ada masalah dengan anak dan seterusnya. Tapi sudah terlanjur cerai 3. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, maka syariat mengajarkan kamu harus nikah dulu dengan lelaki yang lain sampai terjadi hubungan badan. Hikmahnya apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayyakuna raghiban fil mar'ah. Karena tujuan lelaki yang kedua ini nikah adalah mencintai wanita itu. Qasidan lidawami isyratiha. Dia punya niat untuk tinggal bareng, hidup bersama dengan wanita ini. Yang itu menjadi tujuan utama terjadinya pernikahan. Sehingga karena itu jadi tujuan utama pernikahan, maka hikmah itu dipertahankan. Sehingga si wanita yang nikah dengan lelaki yang lain tidak boleh hanya sebatas setelah akad kemudian diceraikan, sementara belum terjadi hubungan badan. Ini belum bisa menghalalkan dia untuk balik ke suami yang pertama. Baik. Bahkan Al-Imam Malik mensyaratkan, washtaratal Imam Malikun, dan Imam Malik mensyaratkan ma'adzalika, di samping adanya ketentuan itu, ayyata'ahats tsani wat'an mubahan. Suami yang kedua ini harus melakukan hubungan badan di fase yang benar. Falau wata'aha wa hiya muhrimah. Kalau suami ini melakukan hubungan badan dengan istrinya dalam kondisi sedang ihram, atau sedang puasa, atau sedang iktikaf, atau sedang haid, atau sedang nifas, atau sang suami sedang puasa, atau sang suami sedang ihram, hukumnya tidak boleh. Artinya hubungan badan itu belum bisa menghalalkan. Itu persyaratan menurut Imam Malik. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah sudah cukup jelas dari tafsir Ibnu Katsir. Berikutnya kita akan menuju 3 pembahasan yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Yang pertama berkaitan masalah cerai, batasan teknis cerai 3. Teknis cerai 3 normalnya itu disampaikan secara terpisah di waktu yang berbeda. Walaupun waktu yang berbeda itu selisih jam, tapi di waktu yang berbeda. Misalnya, habis sarapan aku ceraikan kamu. Terus rujuk. Habis makan siang aku ceraikan kamu. Terus rujuk. Habis makan malam aku ceraikan kamu. Sudah? Cerai 3 kali seperti makan 3 kali. Sah sebagai cerai 3? Sah. Kenapa? Karena dilakukan 3 kali dengan kalimat yang terpisah di waktu yang berbeda, walaupun hanya selisih waktu. Baik. Bagaimana kalau misalnya belum rujuk? Misalnya aku ceraikan kamu. Berarti si wanita ini menjalani masa iddah. Jika produktif berapa lama? 3 kali haid. Selama salah satu quru, selama 3 kali haid. Nah, belum selesai masa iddah dirujuk. Belum selesai masa iddah diceraikan lagi, bukan dirujuk ya. Belum selesai masa iddah, direntang masa iddah, diceraikan lagi. Itu terhitung 1 atau terhitung 2? Terhitung 2. Loh, tapi kan belum selesai masa iddah dan saya tidak rujuk. Iya, walaupun kamu belum merujuknya, tapi ketika kau jatuhkan cerai yang kedua, maka sah sebagai cerai 2. Baik. Muncul kasus lagi. Bagaimana kalau dijatuhkan cerai 1, lalu setelah itu si wanita menjalani masa iddah sampai selesai masa iddah. Sudah? Sehingga mereka berpisah. Setelah mereka berpisah, terus mereka nikah ulang. Kembali lagi nikah ulang. Nikah ulang atau rujuk? Nikah ulang, karena masa iddahnya sudah selesai. Mereka nikah ulang. Baik, jadi misalnya diceraikan awal 2019. Baik. Setelah itu terjadi pandemi 2024
suaminya menang habis pemilu ya. Jadi caleg misalnya. Nah, menang caleg, dah. Terus boleh nggak rujuk 5 tahun? Boleh rujuk? Hah? Nggak boleh, kenapa? Sudah selesai masa iddah, nggak mungkin ada iddah sampai 5 tahun ya. Sehingga si lelaki ini kemudian kembali ke wanita tadi melalui metode pernikahan, akad nikah yang baru. Nah, mereka nikah. Dah. Setelah sekian bulan atau sekian tahun, sang suami menceraikan istrinya. Pertanyaannya, untuk cerai yang kedua ini dihitung cerai 1 atau cerai 2 kali? 1 atau 2? Kenapa 1? Karena nikah sehingga meriset, diriset cerai sebelumnya jadi hilang. Jawabannya terhitung 2. Ya, jadi tidak bisa ngereset. Enggak ada istilah ngeriset, direset kemudian jadi 0, enggak ada. Kembali ke awal. Walaupun nikah ulang. Sehingga tetap dihitung 2. Sama halnya misalnya sang suami sudah menceraikan istrinya 2 kali. Nah, dia ketar-ketir, jangan-jangan nanti saya ngomong cerai yang ketiga. Nah, dia berpikir, nanti tak riset aja. Caranya diceraikan. Nah, udah cerai ketiga. Jadi saat dia sudah jatuhkan cerai yang kedua, dibiarkan sampai selesai masa iddah, nggak dirujuk. Dibiarkan sampai selesai masa iddah, tidak dirujuk. Sudah? Maka status wanita ini bukan lagi istrinya. Walaupun baru cerai 2. Kemudian selang sekian bulan dinikahi kembali oleh lelaki ini. Baik, 2 talak kemarin dihitung atau hilang? Tetap dihitung. Jawabannya tetap dihitung. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita beralih pada pembahasan tentang apa hukum talak 3 di sekali waktu. Kalimat talak 3 di sekali waktu itu ada 2 ya. Pertama, kalimatnya menggunakan angka. Aku ceraikan kamu 100 kali. Nah, pakai kalimat 100 kali. Jadi pakai angka. Aku ceraikan kamu 3 kali. Aku ceraikan kamu 5 kali, melebihi dosis sampean ya. Ya, seharusnya cuma 3, dia kasih 100 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimatnya diulang. Aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Kalimatnya diulang. Baik, dan ternyata ulama membedakan model seperti ini. Sekarang kita akan baca di sini ya. Mengenai cerai atau talak yang dijatuhkan dalam sekali waktu. Anna talaqa thalathan kana qabla ad-dukhul faqad rawaha Malikun fil Muwatta. Mengenai cerai 3 kali sekaligus diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, dari Muhammad bin Iyas bin Al-Bukair. Annahu qala, Muhammad bin Iyas pernah mengatakan, talaqa rajulun imra'atahu thalathan qabla an yadkhula biha. Ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya sebanyak 3 kali sebelum hubungan badan. Thumma badalahu ayankihaha. Kemudian dia ingin untuk menikahinya. Padahal wanita ini belum menikah dengan lelaki yang lain. Faja'a yastafti fadhhabtu ma'ahu as'alu lahu fasa'ala Abdullah ibn Abbas wa Aba Hurairah an dzalik. Dia datang untuk minta fatwa. Akhirnya aku ajak orang ini, jadi Muhammad bin Iyas mengajak orang ini untuk bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Faqala, lalu keduanya mengatakan, la nara an tankihaha hatta tankiha zaujan ghairak. Menurut kami, kamu tidak boleh menikahi istrimu itu sampai dia dinikahi oleh lelaki yang lain.
Qala, kemudian si lelaki ini mengatakan, fa innama talaqi iyyaha wahidah. Aku jatuhkan cerai ke dia itu sekali waktu. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, innaka arsalta man yadaka ma kana laka min fadlin. Ya. Sesungguhnya engkau telah mengirim min yadika ma kana laka min fadlin. Wallahu alam. Ini mungkin kalimatnya adalah engkau telah mengirim kepadaku sebuah pertanyaan yang aku tidak punya kepentingan dengannya. Baik, sehingga Ibnu Abbas tidak mengubah fatwanya ketika si lelaki ini mengkonfirmasi bahwa cerai yang dia jatuhkan sekali waktu. Selanjutnya, dari keterangan Ibnu Abbas ini, para ulama memberikan rincian. Wat talaqus tsalats, cerai 3, fi haqqi ghairil madkhul biha ala darbain. Untuk wanita yang belum terjadi hubungan badan dengan suaminya ada 2 keadaan. Ad-darbul awal, kondisi yang pertama, ayyaqa'a bilafdhin wahid, diungkapkan dengan satu kalimat tapi diiringi dengan angka. Misalnya, kayyakul, orang itu mengatakan, anti talikun thalathan, aku ceraikan kamu 3 kali. Fayaqa'u thalathan bittifaqil madzahibil arba'ah. Untuk kalimat seperti ini dihitung 3 dengan sepakat 4 madhab. Kalimat ini dihitung 3 dengan sepakat 4 madhab. Tidak? Yang kedua, ad-darbu tsani, yang kedua, ayyaqa'a bi alfadhin mutatabi'ah, dijatuhkan dengan kalimat yang berulang. Ka'ayyakul, misalnya sang suami mengatakan anti talikun, anti talikun, anti talikun, aku ceraikan kamu. Diulang lagi, aku ceraikan kamu. Diulang lagi, aku ceraikan kamu. Sekali waktu. Fa fi hadhihi surah hadatsal khilaf. Untuk kasus ini terjadi perbedaan pendapat bainal ulama, di antara para ulama. Fa dhahaba al-Hanafiyah ila anna at-talaqa yaqa'u bil ula. Menurut Hanafiyah, cerainya jatuh 1. Cerainya jatuh 1, sehingga dihitung cerai 1. Dan Hanafiyah beralasan kenapa cerainya jatuh 1, karena kalimat yang kedua itu dipahami penekanan. Dipahami sebagai apa? Penekanan. Sama misalnya ya, sama seperti misalnya Anda menyatakan, sudah makan belum Pak? Sudah, saya sudah makan. Saya betul-betul sudah makan. Itu berarti makan berapa kali? 1 kali. Nah, sehingga ketika kalimatnya diulang seperti itu, tujuannya apa? Untuk penegasan. Bukan berarti Anda cerita makan 3 kali dalam sekali waktu. Ya? Anda sudah nikah? Demi Allah saya sudah nikah. Sesungguhnya saya sudah nikah. Saya pastikan saya sudah nikah. Nah, kalimat seperti itu bukan berarti dia nikah 3 kali, tapi maksudnya adalah untuk penegasan. Sehingga ketika sang suami mengatakan, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, itu dipahami 1. Baik. Dan seperti ini yang berlaku di zaman Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Kita bacakan riwayatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar. Talaqus tsalathi wahidatan. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan 2 tahun pertama masa kekhalifahan Umar, menjatuhkan cerai 3 kali dihitung 1.
Faqala Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anatun. Orang sekarang main-main. Mereka terlalu terburu-buru untuk urusan yang seharusnya mereka bisa lebih santai dalam melakukannya. Ana artinya tidak buru-buru. Qad kanat lahum fihi anatun. Yang seharusnya mereka tidak harus buru-buru untuk melakukan itu. Falau amdayna alaihim, maka aku akan putuskan, aku jadikan itu sebagai cerai 3. Fa amdahu alaihim, akhirnya diputuskan oleh Umar cerai 3 dari sekali waktu dihitung 3. Dan ini merupakan ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga diikuti oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu alam. Namun yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa cerai dalam satu kali atau cerai dengan kalimat berulang seperti tadi. Aku ceraikan kamu, kemudian diulangi lagi. Aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Pendapat yang lebih kuat jatuh 1 bukan jatuh 3. Wallahu alam. Kenapa dihitung jatuh 1? Karena kalimat berulang itu dipahami sebagai tikrar untuk takkid, untuk penguatan, bukan dalam rangka pengulangan kegiatan. Ya, sama seperti kita punya padan kalimat ya. Aku kemarin itu datang. Saya ulangi ya, aku itu datang. Nah, untuk apa? Tujuannya penegasan. Terutama ketika seseorang menyampaikan kalimat penting yang butuh untuk dipercaya lawan bicara. Maka dia akan ulangi dengan serius. Kemarin itu saya datang. Saya datang di sana. Nah, dia ulangi lagi. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, setelah kita membahas masalah teknis perceraian 3, berikutnya kita beralih kepada syarat seorang wanita yang ingin kembali dengan suaminya yang pertama. Tadi kita sudah mendapatkan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa syarat seorang wanita bisa balik kepada lelaki yang pertama adalah, yang pertama, dia harus menikah dengan lelaki yang lain. Yang kedua, sudah terjadi hubungan badan. Ditambahkan oleh Imam Malik, hubungan badannya harus hubungan badan di kondisi yang benar. Kalau hubungan badan di kondisi yang salah seperti saat puasa Ramadan atau saat ihram atau ketika sang istri sedang haid atau nifas, tidak terhitung. Sudah? Baik. Apa dalil tentang ini? Dalilnya ada banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna Rifa'ah al-Quradhi, ada seorang sahabat namanya Rifa'ah al-Quradhi, tazawwaja imra'atan thumma talaqaha al-battah. Beliau menikahi seorang wanita, lalu diceraikanlah wanita ini dengan cerai 3, cerai bain. Dan cerainya terpisah. Cerai di satu tempat, di satu waktu, kemudian cerai lagi dan cerai lagi 3 kali. Fa tazawwajat akhar, kemudian setelah itu si wanita ini menikah dengan lelaki yang lain. Fa atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan annahu la ya'tiha, bahwa suaminya itu belum melakukan hubungan badan dengannya. Sampai digambarkan oleh istrinya, mantan istrinya Rifa'ah ini, wa annahu laisa ma'ahu illa mithla hudbati thawb. Dia itu seperti ujung baju. Ya. Coba kalau Anda menaruh ujung baju ya, begini ya, kira-kira gimana? Dia akan jatuh. Maksudnya apa? Kiasan tidak bisa hubungan badan. Si lelaki ini impoten. Sampai dia pegang jilbabnya, seperti ini ya Rasulullah, kondisi suami saya yang baru, Abdurrahman bin Zubair. Nabi SAW tahu sebenarnya si wanita ini maksudnya apa.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, la hatta tadzuki usailata wa yadzuka usailatik wa yadzuka usailataki. Kamu enggak bisa rujuk ke Rifa'ah sampai suamimu yang baru merasakan indahnya madumu dan kau merasakan indahnya madunya. Maksudnya merasakan hubungan badan. Dalam riwayat yang lain, si wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, dia enggak bisa bangun kecuali sekali. Setelah itu sudah tidak pernah lagi. Nabi SAW lam yajid illa tabassum. Nabi SAW hanya bisa tersenyum. Kemudian beliau sampaikan, enggak bisa seperti itu sampai kau melakukan hubungan badan. Sehingga Rasulullah SAW tahu Abdurrahman ibnu Zubair, suami barunya Rifa'ah, itu orangnya normal. Namun karena dia masih jatuh cinta dengan Rifa'ah, maka dia pingin tidak sampai terjadi hubungan badan dengan suami yang baru, kemudian nanti bisa kembali dengan suami yang lama. Wallahu a'lam. Baik, kita masih punya satu pembahasan berkaitan dengan masalah nikah tahlil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambahkan pembahasan tentang nikahut tahlil. At-tahlil dari kata halala yuhallilu tahlilan, artinya menghalalkan. Dan yang dimaksud di sini adalah nikah dengan tujuan agar wanita ini bisa kembali halal untuk rujuk atau nikah ulang dengan suami yang pernah menceraikan dia 3 kali. Saya ulang ya. Kenapa disebut nikah tahlil? Dari kata halala yuhallil yang artinya apa? Menghalalkan. Yang dimaksud di sini adalah nikah dengan tujuan agar si wanita yang dinikahi ini bisa halal kembali untuk nikah ulang dengan suami pertama yang pernah menceraikannya 3 kali. Baik. Dan nikah tahlil termasuk salah satu di antara contoh nikah yang batal dalam Islam. Karena nikah ini memiliki syarat yang fasid, syarat yang rusak karena merusak aturan Allah. Bagaimana bentuk merusak aturan Allah? Seorang suami yang sudah menceraikan istrinya 3 kali, maka seharusnya dia tidak halal untuk balik kecuali dinikahi oleh lelaki yang lain. Tapi aturan ini dirusak melalui kejadian nikah tahlil. Bahkan sampai Rasulullah SAW melaknat praktek ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhilla wal muhallalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhilla, lelaki yang menikahi wanita untuk dikembalikan kepada muhallalah, lelaki yang pernah menceraikan wanita itu. Insyaallah tidak susah untuk dipahami ya. Baik. Muhilla berarti dia lelaki yang menikahi wanita ini kedua. Tapi dia punya niat atau ada kesepakatan untuk menceraikan istrinya agar bisa balik dengan lelaki yang pertama. Muhallalah yang dihalalkan berarti lelaki pertama yang sudah menceraikan 3 tadi. Dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wala'nuhu sallallahu alaihi wasallam lahuma. Rasulullah SAW melaknat keduanya. Imma khabarun anillah. Ada 2 makna. Pertama, ini adalah berita bahwa Allah telah melaknatnya. Imma khabarun anillahi biwuqu'i la'natihi alaihima. Berita bahwa Allah telah melaknat mereka berdua. Atau makna yang kedua adalah du'aun alaihima bil la'nah. Laknat Rasulullah SAW ini adalah bentuk doa laknat untuk kedua orang ini. Saya ulang ya. Semua kalimat laknat dari Rasulullah SAW ada 2 makna. Bisa dipahami berita bahwa laknat sudah terjadi, atau dipahami yang kedua doa. Rasulullah SAW mendoakan laknat untuk yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 5 orang karena riba, yang makan, yang memberi makan, yang mencatat, dan 2 saksinya. Dan beliau mengatakan semuanya sama. Itu ada 2 makna. Yang pertama, mereka terlaknat, atau yang kedua, didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apapun itu menunjukkan kalau ini adalah perbuatan dosa besar. Baik. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lelaki yang melakukan tahlil tadi sebagaimana layaknya kambing pejantan yang disewa. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Tahukah kalian kambing pejantan yang disewa? Qalu bala ya Rasulullah. Kami ingin dapat berita itu ya Rasulullah.
Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal muhallilu, itu adalah lelaki yang melakukan nikah tahlil. La'anallahul muhallil wal muhallal lahu, Allah melaknat orang yang melakukan tahlil dan lelaki yang menjadi sasaran tahlil. Baik, selanjutnya bentuk nikah tahlil berarti di sini kembali kepada apa? Terjadi nikah tahlil itu kembali kepada apa? Dua, niat dan syarat. Kembali kepada apa? Niat dan syarat. Bedakan ini ya. Ada niat, ada syarat. Niat itu apa, Pak? Keinginan batin pelaku. Kalau syarat, kesepakatan pelaku. Bisa jadi diniatkan tapi belum disepakati karena tidak disebutkan. Dan bisa jadi disyaratkan namun dia penuhi karena terpaksa. Contoh, seorang lelaki dan perempuan nikah, lalu mereka bersepakat kita akan cerai dalam waktu 1 bulan. Namanya nikah apa ini? Mut'ah. Namanya nikah mut'ah. Kasus yang kedua, seorang lelaki menikahi wanita. Dia keluar kota untuk sebuah proyek, misalnya ke Papua ya, untuk sebuah proyek selama 1 bulan. Lalu dia nikah dengan wanita Papua. Dan dia punya niat, nanti kalau proyek sudah selesai, saya kembali ke Jawa, akan saya ceraikan istri saya. Yang kedua ini nikah apa namanya? Namanya nikah apa? Nikah misyar. Namanya nikah misyar. Baik. Yang kedua itu disepakati atau tidak? Yang kedua disepakati atau tidak? Tidak, karena itu niat si suami. Jadi si lelaki ini ketika akan nikah dia sudah punya niat, nanti kalau proyek saya selesai, saya pulang, saya tinggal, saya ceraikan dia. Tapi tidak disebutkan di hadapan wanita ini dan tidak ada kesepakatan. Ini namanya nikah misyar. Baik. Karena itu Anda bedakan, ada niat, ada niat, ada kesepakatan. Ada orang poligami, tapi dalam batinnya dia niat, nanti kalau ketahuan tak ceraikan. Cukup banyak kayak gitu. Sehingga dia nekat poligami untuk uji coba, uji nyali ya. Kemudian berlangsung sekian tahun, berhasil nggak ketahuan, begitu ketahuan ceraikan. Itu namanya nikah apa? Misyar. Kalau misyar kan karena perjalanan. Intinya dia bukan masuk kategori nikah mut'ah karena tidak ada kesepakatan perceraian. Paham ya? Baik. Sekarang kita kembali ke tahlil tadi. Dari variabel niat dan variabel kesepakatan, maka nikah tahlil ada 3 bentuk. Yang pertama, terjadi kesepakatan antara pihak lelaki suami kedua dengan pihak istri atau suami pertama atau walinya. Jadi terjadi kesepakatan dengan suami baru, dengan lelaki yang mau jadi suami baru, untuk nanti diceraikan setelah terjadi hubungan badan pertama. Nah, ini masuk kategori nikah tahlil karena kesepakatan. Sehingga si wanita ini minta kepada suami barunya, nanti aku mau nikah dengan kamu, maharnya terserahlah, gak usah mahal-mahal, tapi syaratnya 1, setelah malam pertama kita hubungan badan, kamu harus ceraikan aku. Baik, siap ya. Akhirnya deal dengan mahasiswa itu. Masya Allah, kok mahasiswa? Bahaya ya. Akhirnya dilakukan. Sudah? Ini nikah tahlil. Baik kesepakatan itu atas permintaan si wanita atau wali si wanita atau suaminya yang pertama. Tolong kamu nikahi istri saya, mantan istri saya. Nanti kalau sudah terjadi hubungan badan, kamu wajib menceraikan. Siap, tak biayai berapapun. Nah, kemudian maharnya dibiayai, walimahnya dibiayai, biar nanti istri saya bisa balik ke saya. Yang kedua, di luar kesepakatan
tapi ada niat dari pihak suami yang kedua. Ada niat dari pihak suami yang kedua. Si A dan si B teman sebangku ketika kuliah. Lalu si A nikah dengan Z. Kemudian terjadilah perceraian 3 kali. Baik. Kemudian mereka pisah. Dalam serang sekian waktu mereka masih punya keinginan untuk balik, tapi karena aturan nggak bisa balik. Si B merasa kasihan dengan si A. Wah, teman saya jadi merana, dia kepikiran terus dengan mantan istrinya, pengen nikah lagi dengan mantan istrinya tapi nggak bisa karena sudah diceraikan 3. Akhirnya si B dengan sukarela membantu. Dia melamar Z dengan niat tanpa disebutkan kepada Z dan tidak pernah cerita ke A, dengan niat nanti kalau sudah saya nikahi terjadi hubungan badan sekali akan saya ceraikan biar dia bisa balik lagi ke A. Dan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai al-muhallil. Kalau yang tadi pakai kesepakatan disebut dengan at-taisul musta'ar, pejantan sewaan. Sehingga dia dibayar, disewa orang untuk menggauli seorang wanita agar nanti bisa balik ke suami yang pertama. Nah, sekarang ada kasus yang ketiga. Bagaimana kalau niatnya itu dari pihak wanita? Dan ini terjadi di Yogyakarta. Ada janda yang dia nikah dengan salah seorang ustadz. Kemudian niat si janda ini nanti setelah terjadi hubungan badan dia akan gugat cerai sebisa mungkin agar bisa balik ke suami yang pertama. Tapi niatnya dari pihak wanita. Dia nggak cerita ke suami baru dan juga tidak cerita ke suami yang lama. Selanjutnya untuk yang ketiga ini. Untuk ketiga ini apakah nikahnya sah? Faqad ikhtalafal ulama fi hukmi hadzal nikah. Idza nawat al-mar'atu at-tahlila wa lam ya'lam bidzalika az-zawju tsani. Apabila seorang wanita punya niat untuk tahlil tapi tidak diketahui oleh suami yang kedua, hal yakunu nikahu tahlilin yasih? Apakah ini masuk kategori nikah tahlil ataukah bukan nikah tahlil? Ada 2 pendapat. Faminhum man yara annahu la ta'thira li niyyatil mar'ah. Sebagian ulama berpendapat niat perempuan ini tidak diperhitungkan. Li'annaha la tamlikul firaq min zawjiha. Karena dia tidak bisa menceraikan suaminya. Bisanya hanya gugat cerai, dan gugat cerai kalau tidak dikabulkan ya tidak terjadi. Wa yaquluna man la furqata biyadihi la athara li niyyati. Dan para ulama di sini memberikan kaidah orang yang tidak punya wewenang untuk menceraikan maka niatnya tidak diperhitungkan. Dan ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Baik. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, anna li niyyatiha ta'tsiran. Niat si wanita ini punya pengaruh mengenai keabsahan nikahnya. Wa yakunu nikahu tahlilin muharramin, dan pernikahannya adalah wa yakunu nikahu tahlilin muharramin, pernikahannya berstatus sebagai nikah tahlil yang haram. Sebagaimana andaikan itu diniatkan oleh si suami yang kedua. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh sebagian tabi'in, seperti yang pernah disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai. Beliau pernah mengatakan, idza hamma zaujul awwal awil mar'ah, apabila suami yang pertama atau si wanita, awiz zaujul akhir atau suami yang kedua, dia punya niat untuk tahlil, fan nikahu fasid. Kata Ibrahim An-Nakhai, nikahnya batal. Wallahu alam. Sehingga kalau niatnya dari pihak wanita, menurut jumhur ulama 4 mazhab, sah atau tidak nikahnya? Sah. Nikahnya sah. Namun menurut ulama Syafi'iyah,
mayoritas Syafi'iyah nikahnya batal. Sama sebagaimana nikah tahlil dari niat sang suami. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.